Orang-orang yang ngecek handphone itu tandanya apa sih? Tanda-tanda yang biasanya memicu orang jadi pengen ngecek-ngecek. Yang paling pertama dulu adalah karena dia minder. Kalau kita ngecekin pasangan, itu tanda bahwa kita adalah orang yang minder. Kita orang yang merasa kurang cantik, kurang hebat, kurang pinter, kurang seksi, kurang ganteng, kurang kaya. Semakin kita merasa diri kita kurang, itu yang bikin kita jadi pengen ngecek-ngecek. Karena kita ngeceknya itu dari kondisi yang negatif, ya. Istilahnya, kalau kacamata kita udah retak, ya, kemanapun yang kita lihat, ya, jadi berasanya pecah, berasanya retak, berasanya kayak ada gangguan, betul nggak? Seringkali nih, yang bermasalah kitanya, oke? Yang ketakutan kitanya, yang merasa kurang kita, tapi yang kita omelin, yang kita tuntut, yang kita persulit pasangan kita. Dan kita pikir, kita ngecekinnya itu beralasan, masuk akal. Ya. Kita pikir, oh dianya yang aneh segala macam. Padahal enggak, kitanya yang memang merasa kurang. Yang nomor 2 ini masih nyambung ya, adalah karena kitanya belum punya kehidupan yang bahagia atau belum punya lifestyle yang menyenangkan lah. Jadi contoh nih, saya kasih tahu nih, zaman sekarang orang kalau kerja cuman kerja aja, pulang kerja ya pulang ke rumah kalau udah pacaran, apalagi kalau udah nikah. Karena kehidupannya cuma 2 gitu doang. Ketika selesai kerja, terus kita kan pengen ngomong nih, pengen ketemu sama pasangan kita, ya kan? Pengen ketemu, pengen ngobrol, tapi kan belum tentu dia ready. Siapa tahu dia lagi ada lembur. Siapa tahu dia ada pekerjaan lain, ya bisnis yang lain gitu loh. Siapa tahu dia juga ada kesibukan yang lain sama teman-temannya, punya hobi, punya passion. Siapa tahu dia pengen main game di rumah. Jadi dianya happy, dianya lagi asik melanjutkan hidupnya. Dia punya kehidupan yang membahagiakan. Tapi karena kitanya nggak bahagia, akibatnya kita akan jadi gatel. Kita akan jadi kayak, kok nih orang jarang ngobrol sama gue, ngapain aja dia? Kok dia kayaknya susah diajak ngobrol? Kenapa ya dia? Kita punya kegatalan karena merasa ditinggal. Karena merasa nggak bahagia. Padahal harusnya ya, kalau sudah punya pasangan, mau pacaran atau menikah, itu tetap punya hobi, tetap punya banyak temen, tetap punya kegiatan, passion, komunitas, tetap punya banyak kerjaan lain selain kerja, selain sekolah. Dengan kita punya ambisi, dengan kita self-upgrade, dengan kita membahagiakan diri kita, maka kita nggak minder. Nangkep ya? Makanya saya bilang ini nyambung. Anda perlu punya kehidupan yang lain di luar hubungan itu. Supaya kalau pasangan lagi sibuk atau lagi main, Anda tidak merasa ditinggal dan Anda tidak merasa sedih. Ketika Anda merasa ditinggal, sedih, dan kurang, disitulah Anda mulai terancam, Anda mulai gatel, ngapain sih dia. Mungkin Anda nggak langsung buka-buka handphonenya, tapi Anda ngecekin stalking dari Instagramnya, ya kan? Anda mulai mengamati cewek-cewek atau cowok-cowok yang kayaknya ganteng, yang dekat sama dia, atau cewek-cewek yang cakep, yang akrab sama dia. Anda mulai menganalisa dan segala macam. Itu karena Anda nggak punya kerjaan. Anda tidak punya kehidupan dan kebahagiaan. Oke? Yang ketiga adalah karena tidak ada keterbukaan di dalam hubungan itu. Dan ada masalah-masalah lain. Jadi bukan cuma masalah ketidakterbukaan, tapi ada masalah-masalah lain yang ada hubungannya sama keterbukaan. Partner-partner yang tidak terbuka, jarang ngobrol, jarang cerita, jarang mengungkapkan isi hati, jarang bertanya juga, jarang menunjukkan kepedulian, jarang berbagi pengetahuan, semakin pasangannya atau kita dalam cerita ini jadi gatel. Keterbukaan yang di situ bukan maksudnya buka-buka handphone. Keterbukaan ini bukan maksudnya langsung ngasih tahu semua password. Bukan. Keterbukaan di sini tuh artinya sering curhat, sering ngobrol, sering bertukar pikiran. Yang nomor 4 ini, kalau kita rajin ngecek, berarti kita tandanya kita nggak menghargai privasi. Kita menyangka pasangan itu propertinya kita. Pasangan bukan propertinya kita. Pasangan bukan miliknya kita. Dia bukan hak milik. Dia adalah manusia bebas yang memilih untuk bersama-sama kita. Hanya karena dia pacar kita atau dia suaminya atau istrinya, bukan berarti kita punya hak untuk menelanjangi semua yang kita mau dari dia. Kita punya hak untuk bongkar. Enggak. Dia tetap manusia yang punya hak privasi, yang kalau kita pengen tahu, kita mestinya nanya. Itulah manusia dewasa. Kalau pengen tahu, nanya. Obrolin, bukan yang ngecek-ngecek sendiri. Kalau kita langsung ngecek-ngecek sendiri, itu artinya kita nggak menghargai dia. Hubungan itu harus tetap ada batasan, boundary untuk privasinya. Yang terakhir, ngecek itu tanda tidak ada kepercayaan.
Kalau kita nggak bisa percaya sama pasangan, ya, itu artinya nggak ada hubungan. Tidak ada hubungan, beneran deh. Hubungan itu kan dua orang yang mengikat janji bersama, bersatu, berkomitmen untuk tujuan yang diinginkan, gitu kan? Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa percaya dia, berarti tidak ada hubungan. Itu cuman, apa ya istilahnya? Itu bukan hubungan. I don't know apa itu istilahnya apa. Terserah Anda mau bilang apa. Itu bukan hubungan. Kalau Anda tidak bisa percaya dia, Anda kurang percaya dia, sampai Anda perlu ngecek-ngecek, artinya hubungan itu tidak ada. Tidak ada percintaan di sana, tidak ada kesetaraan di sana, tidak ada. Karena orang yang berhubungan itu landasannya kepercayaan. Kalau Anda nggak bisa percaya dia sampai perlu ngecek-ngecek, artinya kan sebenarnya tidak ada hubungan. Walaupun mungkin statusnya suami istri, walaupun mungkin semua orang tahu kita pacaran sama dia, ya. Jadi kalau Anda meneruskan ketidakkepercayaan itu, wajar saja pelan-pelan dia akan pergi. Ya, pelan-pelan dia akan pergi. Dia akan capek. Karena dia berusaha buktiin, aku baik-baik aja, aku sayang sama kamu, aku peduli sama kamu, gitu ya. Terus Anda terus nggak percaya sama dia, Anda cekin mulu, Anda tanyain mulu, Anda serang mulu, itu siapa? Kenapa itu begitu? Nanti dia akan pergi. Trust me, ketika Anda mencurigai orang, itu rasanya nggak enak loh orang itu. Itu rasanya kayak, ih apaan sih nih, emang gue sejelek itu ya sampai gue dicekin mulu, sampai gue mesti perlu untuk dibongkar-bongkar mulu. Terganggu. Ya, ketika Anda tidak mempercayai orang, nanti akan ada masanya orang itu akhirnya tidak mau ngelanjutin. Buat apa ngejalanin hubungan sama orang yang nggak bisa percaya sama aku? Ya, so there you go. Saya udah kasih tahu nih, ngecek-ngecek itu buruk sekali, ya. Kalau Anda suka dengan pelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Dan kalau ada pertanyaan juga bisa klik di komentar di bawah ini, tulis pertanyaan karena nanti saya akan jawab, akan ada tim saya yang akan jawab juga, dan jangan sampai ketinggalan video-video yang berikutnya. Oke, sampai jumpa.